Diserang Sohib Anies, Sandiaga jawab telak, Anies KO. Ditulis oleh Nina Nur di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Anies Baswedan pernah jadi pemenang bersama Sandiaga Uno. Mungkin saat itu Anies merasa lebih superior ketimbang Sandiaga karena Anies sudah pernah jadi menteri, sudah pula ikut meramaikan kontestasi Pilpres 2014, ikut dalam tim Jokowi. Bahkan sebelumnya, Anies sudah pernah ikut dalam konvensi Capres Partai Demokrat. Artinya dari segi politik pengalaman Anies jauh lebih banyak ketimbang Sandiaga. Ketika memenangkan Pilkada DKI Jakarta pun, Anieslah yang utama. Sementara Sandiaga kan hanya sebagai wakil gubernur. Anies merasa karir politiknya sudah sesuai jalurnya. Beberapa tahun lagi, Anies akan menepak lebih jauh menuju Pilpres 2019. Anies sudah siap mengikuti jejak Jokowi. Harapannya ya jadi capres dan Prabowo lah yang jadi wakilnya. Seperti Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dengan wakilnya JK yang berusia lebih tua. Namun apa daya, mau untung malah buntung. Justru Sandiaga yang dipilih oleh Prabowo untuk mendampinginya, bukan Anies. Anies pun tidak bisa apa-apa. Mau protes gimana? Wong Prabowo lah yang mengusung dia jadi gubernur DKI Jakarta kan? Mungkin Anies masih menyimpan rasa sakit hati terhadap Sandiaga, sehingga dia pun seperti ngambek, tidak mau cepat-cepat menentukan pengganti Sandiaga. Sekitar 1 tahun 9 bulan lamanya, posisi Wagub DKI Jakarta kosong. Anies jadi one man show sampai akhirnya digantikan oleh Ahmad Riza Patria pada bulan April 2020. Bahkan mungkin Anies pun mensyukuri ketika pasangan Prabowo Sandi kalah di Pilpres 2019. Salah sendiri kok tidak berpasangan dengan Anies. Bisa jadi itu yang ada dalam benak Anies. Tapi Anies tidak menyangka bahwa pada akhirnya Sandiaga mendapatkan posisi lagi sebagai pejabat publik, yakni dengan diangkat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf. Sebuah posisi yang sangat bagus buat karir politik Sandiaga. Jika Sandiaga berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, jalan karir politik Sandiaga pun terbuka lebar. Sebab Menparekraf, Sandiaga punya kesempatan untuk berkeliling Indonesia, dekat dengan publik, sampai nanti tugasnya selesai di 2024. Pas banget ya, sementara Anies sedang terperangkap dengan berakhirnya jabatannya pada tahun 2022 dan tanpa jabatan publik hingga 2024. Apes benar, Menteri Sandiaga cukup terlihat kinerjanya membantu Presiden Jokowi menangani pemulihan ekonomi. Saya lihat Sandiaga terlibat di berbagai kegiatan, ada workshop, pameran, forum diskusi, hingga mengadakan kunjungan kerja ke berbagai pelosok Indonesia. Menteri Sandiaga juga banyak memberi semangat pada para pelaku industri pariwisata yang kena imbas terburuk dalam masa pandemi ini. Ada 34 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebuah tantangan besar buat Menteri Sandiaga. Ada saja ide dan inovasinya yang mendukung semangat dan kegiatan pemulihan ekonomi. Misalnya, ketika Menteri Sandiaga dan para pengusaha hotel Garut sepakat untuk mengibarkan bendera merah putih, mengganti bendera putih yang sekarang banyak dikibarkan oleh pelaku usaha. Ini ide bagus ya. Kegiatan dan kebijakan Sandiaga sebagai Menparekraf bisa dilihat di website resmi Kemenparekraf atau di akun media sosial Kemenparekraf maupun Sandiaga Uno. Sampai di sini, ada seseorang yang bisa jadi sakit hati melihat perkembangan karir Sandiaga. Siapa lagi kalau bukan Anies? Dugaan ini diperkuat dengan adanya serangan yang dilontarkan oleh salah seorang sohib Anies. Kalau nggak mau disebut sebagai buzzer, dia adalah Pandu Riono, epidemiolog dari UI yang dikenal kerap membela dan memuji Anies di berbagai kesempatan. Misalnya, ketika Pandu mengeluarkan pernyataan bahwa Anies pernah mengusulkan agar pemerintah pusat melakukan pengetatan maksimal Jawa Bali pada akhir Mei lalu. Namun usulan Anies itu disebut tidak diterima oleh pemerintah pusat. Nah, kali ini Pandu Riono menyerang Menteri Sandiaga, merujuk pada berita media yang menyebut Kemenparekraf mengirim delegasi Indonesia ke Amerika Serikat untuk melakukan promosi wisata. Pandu pun meminta harusnya Menteri Sandiaga dan jajarannya punya empati dan membantu rakyat mengendalikan pandemi, mempromosikan 3M hingga membantu kegiatan tes lacak lokasi. Lengkapnya di bawah ini. Kok malah menyerang Sandiaga? Karena sepak terjang Sandiaga mulai membuatnya makin populer dan mengancam eksistensi Anies buat nyapres di 2024. Anies takut lalu minta bantuan sohibnya. Bahkan dibela-belain pakai logika yang salah. Sandiaga kan Kemenparekraf bukan Menkes.
wajarlah kegiatannya berkenaan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif sudah ada tupoksi masing-masing. Masa Sandiaga mengabaikan 34 juta pekerja parekraf lalu mengambil kerjaannya menkes? Entah memang Sandiaga sudah melihat serangan ini atau memang kebetulan saja. Nampaknya Sandiaga memberikan jawaban telak atas serangan itu. Tentu bukan dengan serangan frontal yang tidak elok dan tidak logis macam Pandu Riono, melainkan dijawab Menteri Sandiaga dengan kerja, kerja, dan kerja. Di antaranya, Sandiaga sibuk dengan kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 yang kegiatannya dilakukan secara virtual, termasuk bimbingan teknis dan workshop. Sandiaga juga memamerkan hasil gerakan #Bali Kreatif Danau Toba yang berhasil membuka lapangan kerja sebanyak 3 kali lipat dan meningkatkan omset usaha hingga 201%. Ada pula program Spice Up the World, di mana 4.000 restoran disiapkan untuk go internasional, dibantu oleh jajaran Konsulat Jenderal RI dan para diaspora di luar negeri. Beritanya bisa dilihat di akun medsos Sandiaga Uno. Bahkan ada satu jenis kegiatan yang menohok serangan Pandu di atas, yakni kegiatan Kemenparekraf membuka beberapa sentra vaksinasi di berbagai lokasi dengan merangkul berbagai perusahaan seperti MNC, Traveloka, Mr. Aladin, Lazada, Good Doctor, dan lain sebagainya. Nah, Pandu Riono sudah bikin apa buat membantu penanganan COVID dan pemulihan ekonomi? Sudahkah setaraf dan sebanyak Menteri Sandiaga? Tanya juga sohibnya. Selain keluyuran ke makam dan ke daerah lain di saat angka COVID naik, Anies sudah bikin apa buat warga Jakarta? Apakah sudah sebanyak Menteri Sandiaga? Saya bahkan yakin jika dibandingkan soal kinerja, Sandiaga sekarang jauh lebih unggul ketimbang Anies. Ketika Anies masih saja menata kata, Menteri Sandiaga sudah banyak bekerja, kerja, dan kerja. Mana makin populer saja loh. Tidak heran kalau Anies sekarang merasa sangat tersaingi, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Jering sekarang takut? Ditulis oleh Adin di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Berbeda pendapat sebenarnya sesuatu yang wajar dalam kehidupan ini, asalkan jangan memancing keributan. Berbeda pendapat bisa memancing keributan jika memaksakan pendapatnya kepada orang lain dan menyalahkan pendapat orang lain. Jika pendapat kita berbeda dengan yang lain, ya biarkan saja orang lain berpendapat dengan apa yang diyakininya. Di masa pandemi sekarang ini ada perbedaan pendapat tentang ada tidaknya COVID-19. Nah, perbedaan ini sering menimbulkan polemik berujung keributan karena khusus mengenai COVID-19 berbeda dengan masalah lain. Jika ada dua orang yang percaya dan tidak bahwa ada harimau di hutan akibat kepercayaan tersebut untuk masing-masing. Misalnya, si A percaya bahwa di hutan ada harimau, maka dia tidak pergi ke hutan. Ada ataupun tidak harimau di hutan, dia akan selamat, tidak dimakan harimau. Tapi si B tidak percaya, maka dia pergi ke hutan dan akibatnya ditanggung sendiri. B akan mati diterkam harimau. Kepercayaan akibatnya ditanggung masing-masing orang. Berbeda dengan COVID-19. Jika ada orang yang tidak percaya dengan adanya COVID-19, dia tidak akan menerapkan protokol kesehatan, tidak memakai masker, tidak cuci tangan, dan mobilisasi seperti biasa. Jika dia terinfeksi, bukan hanya dia saja yang merasakan, tapi orang-orang di dekatnya yang percaya dan menerapkan protokol kesehatan akan ikut terinfeksi. Jadi kepercayaan tentang COVID-19 tidak bisa hanya ditanggung masing-masing, tapi mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, di mana telah banyak memakan korban baik di dalam maupun di luar negeri, ternyata masih ada saja orang yang tidak percaya adanya COVID-19. Salah satu orang yang tidak percaya COVID-19 yaitu Igede Ari Astina yang populer dengan nama Jering. Drummer grup band Superman Is Dead ini begitu agresif menyuarakan ketidakpercayaannya pada COVID-19. Bahkan karena ketidakpercayaannya pada COVID-19 mengantarkannya di penjara selama 10 bulan. Ternyata jeruji besi tidak mengubah pendapatnya atau setidaknya menurunkan keagresifannya. Melalui media sosial, dia masih sering menyerang orang-orang yang menurutnya berseberangan dengan pendapatnya, seperti kepada BCL yang dianggap di-endorse COVID-19. Ada-ada saja, padahal jika tidak percaya ya sudah, jangan sampai menyerang orang lain. Keagresifan Jering kembali menuai hasil. Adam Denny, seorang selebgram, melaporkan Jering karena kasus dugaan pengancaman. Jering sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya, tetapi belum bisa hadir karena alasan sakit. Jering akhirnya buka suara soal kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan selebgram Adam Denny. Jering menilai persoalan dengan Adam Denny adalah masalah pribadi dan hanya kesalahpahaman.
Jaring kemudian menjelaskan kronologi perseteruan dengan Adam Denny. Menurutnya, kasus itu bermula dari diskusi ilmiah soal COVID yang melibatkan dengan Adam Denny. Drummer band Superman is Dead ini mengakui sempat ada ketegangan antara dia dan Adam Denny. Namun menurutnya, hal itu telah selesai dan dia pun telah menyampaikan permintaan maaf. Pria bernama lengkap IGD Ari Astina ini menilai laporan pengancaman yang dilaporkan Adam Denny berlebihan. Menurutnya, sebagai korban pengancaman, Adam Denny tidak terlihat memiliki rasa takut, bahkan terkesan menantangnya. Rupanya Jaring mulai merasa takut juga jika harus kembali di penjara. Pengalamannya 10 bulan di balik jeruji besi tentu tidak menyenangkan. Harus di satu tempat dengan waktu yang lama. Tidak bisa bebas bertemu dengan orang-orang yang dicintai termasuk istrinya, Nora. Beberapa waktu lalu Nora menginginkan suaminya tidak lagi berurusan dengan orang lain tentang COVID-19. Lebih baik Jaring fokus untuk mengurus keluarganya, terlebih istrinya, daripada hanya mengurus hal-hal yang tidak penting dan tidak perlu. Tapi apa hendak dikata, suaminya kekeh untuk terus melanjutkan perilakunya. Sepertinya pikiran dan jarinya tidak bisa diam untuk terus menulis cuitan-cuitan yang membuat orang lain resah, bahkan tersinggung seperti Adam Denny sekarang ini. Mungkin satu kali lagi di penjara bisa memberikan harapan jika Jaring nanti bisa bertobat. Setidaknya bisa menurunkan agresivitasnya di media sosial. Mending jika cuitannya bermanfaat bagi orang lain. Mending jika postingannya bisa menimbulkan kesejukan. Di masa pandemi ini kita memerlukan momen-momen yang bisa menimbulkan kesejukan, kedamaian di tengah duka karena penyebaran COVID-19. Semoga saja Jaring segera sehat. Bagaimana?